Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Ya, wabarakatuh. selamat siang kepada Ibu dosen selaku pengampu mata kuliah makroekonomi serta teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 ingin menyampaikan materi mengenai pengangguran. Nah, pengangguran merupakan masalah serius yang mempengaruhi jutaan orang sehari-hari. Lalu, bagaimana cara kita mengatasi masalah ini? Nah, kita akan menjelaskan sedikit penjelasan bagaimana cara mengatasi masalah pengangguran. Sebelumnya, izinkan kami dari kelompok 7 untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ya, saya Muhammad Faiz Anillah dengan NIM belakangnya 376. Saya Basit Maulana dengan NIM belakang 406. Saya Muhammad Ijon Janbi dengan 3 angka NIM terakhir 408. Saya Muhammad Rizal Pratama dengan NIM terakhir 401. Ya, langsung saja mengenai pengertian pengangguran. Pengangguran merujuk pada kondisi ketika seseorang yang memenuhi syarat untuk bekerja tidak dapat menemukan pekerjaan yang sesuai. Ini bisa terjadi karena kurangnya lapangan kerja atau ketidaksesuaian antara keterampilan yang dimiliki oleh individu dan kebutuhan pasar tenaga kerja. Lalu penyebab pengangguran. Ada 4 penyebab pengangguran. Yang pertama yaitu perubahan ekonomi. Perubahan perkembangan ekonomi nasional maupun global menyebabkan perusahaan harus menyesuaikan diri dengan situasi yang berkembang. Yang kedua ada perubahan industri. Perkembangan teknologi dan otomatisasi dalam industri dapat menyebabkan hilangnya pekerjaan tradisional. Yang ketiga ada pendidikan rendah. Pendidikan rendah mempengaruhi kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Yang terakhir yaitu resesi. Keadaan ekonomi yang buruk dalam skala besar dapat menyebabkan perusahaan-perusahaan mengurangi lowongan pekerjaan. Kemudian ada dampak pengangguran bagi individu. Yang pertama adalah stres dan kecemasan. Kondisi sulit ini dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang dan menyebabkan kecemasan dan stres yang berkepanjangan. Yang kedua ada problematika finansial, yaitu kehilangan pekerjaan secara tiba-tiba dapat menyebabkan masalah finansial seperti kesulitan membayar tagihan dan cicilan. Yang berikutnya adalah hilangnya tujuan hidup. Pengangguran dapat menyebabkan hilangnya tujuan hidup dan motivasi untuk meraih kesuksesan. Terus kemudian ada isolasi dan kesepian. Pengangguran dapat membuat seseorang merasa sulit untuk bersosialisasi dan menyebabkan rasa kesepian. Kemudian ada dampak pengangguran bagi masyarakat. Yang pertama adalah peningkatan kriminalitas, yaitu pengangguran dapat meningkatkan resiko terjadinya kejahatan dan tindakan kriminalitas di masyarakat. Kedua, peningkatan kemiskinan. Pengangguran dapat memperburuk kemiskinan dan meluasnya kesenjangan sosial. Kemudian tiga, penurunan kesehatan masyarakat. Pengangguran dapat mempengaruhi kesehatan masyarakat secara keseluruhan, seperti penurunan dalam pelayanan kesehatan dan nutrisi. Oke, selanjutnya program pemerintah untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, pemberian pelatihan kerja. Program pelatihan kerja diberikan untuk membantu meningkatkan keterampilan pekerja sehingga mereka dapat mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Yang kedua, program pinjaman kewirausahaan. Program pinjaman kewirausahaan membantu pengangguran memulai usaha sendiri. Yang ketiga, membuka lapangan pekerjaan baru. Pemerintah dapat membantu membuka lowongan pekerjaan baru dengan membangun infrastruktur dan mengembangkan industri. Kemudian, strategi mencari pekerjaan yang efektif. Yang pertama, pencarian online. Sebagai alternatif, internet dapat digunakan untuk mencari informasi lowongan pekerjaan secara online. Yang kedua,
mencari lowongan melalui jaringan, meningkatkan jaringan sosial, pribadi juga dapat membantu dalam mencari pekerjaan. Yang ketiga, berkunjung ke pameran kerja. Kunjungi pameran kerja untuk bertemu dengan berbagai perusahaan. Oke, selanjutnya adalah pengembangan keterampilan untuk menambah peluang kerja. Yang ke-1 adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi dapat membantu mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan dalam pasar kerja saat ini. Yang kedua adalah certification. Sertifikasi profesional memberikan pengakuan dan dapat membuka akses ke pekerjaan yang lebih baik. Yang ketiga adalah meningkatkan bahasa Inggris. Keterampilan bahasa Inggris dapat membuka serta mempersiapkan peluang untuk menjadi lebih kompetitif di pasar kerja global. Selanjutnya, solusi jangka panjang untuk mengurangi pengangguran. Yang ke-1 adalah meningkatkan kebijakan pendidikan, meningkatkan sistem pendidikan nasional dan memberikan sumber daya yang cukup kepada anak-anak anak-anak akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar lebih siap menembus pasar kerja. Yang kedua adalah pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dapat membuka lowongan pekerjaan baru dan memberikan kesempatan pada masyarakat untuk menciptakan pekerjaan sendiri. Yang ketiga adalah program penerimaan pegawai negara. Memperbanyak kementerian atau institusi lainnya membuka lowongan pegawai. Selain itu dapat membantu mengurangi angka pengangguran. Nah, demikianlah presentasi kami mengenai materi pengangguran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat memberikan ilmu kepada teman-teman semua yang menonton video kali ini. Mungkin sekian dari presentasi kami kelompok 7. Jika ada kesalahan, kami minta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.